Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah, saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan hati kita, dengan selalu menjaga hati untuk selalu mencintai Allah Tabaraka wa taala, menjaga lisan kita untuk selalu bertahmid kepada Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan apapun, dan bersyukur dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tiga hal itulah, dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal, maka kita telah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Tabaraka wa taala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah dan memberi banyak faedah yang dapat menyempurnakan pemahaman agama kita. Ya ikhwatal iman, di akhir zaman seperti ini, apalagi kita menyadari dan meyakini bahwa kita hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka yang terpenting yang harus kita perhatikan dan kita jaga adalah hati dan amal. Kalau kita bicara hati, berarti pemahaman. Yang paling berharga, yang paling mahal di akhir zaman seperti ini adalah pemahaman yang lurus dan baik terhadap agama ini. Karena Allah Jalla wa'ala apabila atau ketika mencintai kita, maka yang Allah berikan kepada kita adalah pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus terhadap agama ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang hamba yang akan Allah anugerahkan kebaikan yang sangat besar, yang bisa dirasakan kebaikannya, manfaat dari kebaikan itu hingga ia kembali ke akhirat, adalah Allah menjadikan dia memahami agama dengan benar. Mengapa pemahaman agama yang lurus menjadi suatu hal yang sangat penting? Karena pemahaman agama yang lurus, pemahaman agama yang benar melahirkan amal soleh. Jadi amal kita tidak akan pernah soleh, tidak akan pernah benar di mata Allah Jalla wa'ala, tidak akan pernah membuat Allah semakin ridha kepada kita, sehingga amal itu lahir dari pemahaman agama yang lurus. Makanya Nabi alaihissalam senantiasa meminta kepada Allah Jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat, kata ulama, adalah ilmu yang melahirkan amal soleh. Ilmu apa yang dimaksud yang melahirkan amal soleh? Al-ilmu qala Allah, kata Imam Zahabi rahimahullah, al-ilmu qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba, wa laysa bit-tanwi, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina qauli sahabati wa baina aqwal ulama. Ilmu itu adalah ilmu agama yang sungguhnya adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat. Ilmu bukan sekedar mengutip perbedaan pendapat ulama, polemik di antara para ulama dalam masalah ini, khilaf para ulama, ada yang mengatakan ini, bukan itu ilmu. Al-ilmu adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat, maka amal kita pun akan menjadi soleh, akan menjadi baik di mata Allah Tabaraka wa taala, akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya selalu beriringan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh.
Para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan membahas bab jujur dari kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat terkait dengan jujur. Di antara ayat Al-Quran yang beliau bawakan dalam bab ini adalah surah At-Taubah 119, surah Al-Ahzab 35, dan surah Muhammad ayat 21. Surah At-Taubah 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memulai sebelum memerintahkan kita untuk jujur dengan panggilan iman. Berarti orang yang mampu jujur yang punya iman. Jadi kejujuran ditentukan oleh faktor iman. Ada iman, ada kejujuran. Semakin lemah iman seorang muslim, semakin sulit untuk jujur. Ini ayat memberi pelajaran itu. Ya. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dulu. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kenapa Allah tidak mengatakan usduq, jujurlah kamu, tapi bersamalah, ya. Jadikan, pastikan dirimu bersama orang-orang yang jujur. Berarti kejujuran itu didukung oleh faktor lingkungan. Kalau lingkungan kita menganggap haram, menganggap tabu kejujuran, sulit kita jujur. Tekanan demi tekanan, pressing demi pressing. Betapa sulitnya, risiko besar akan kita dapatkan ketika lingkungan tidak mendukung. Lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, tempat tinggal. Jadi faktor lingkungan itu sangat mendukung kejujuran seorang muslim. Kemudian Allah Ta'ala surah Ahzab berfirman, was-sadiqin was-sadiqat. Kenapa Allah di sini memberikan perbedaan gender? Gender dalam hal jujur, yaitu antara laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Artinya Allah Tabaraka Ta'ala menganggap penting, bukan hanya jujur penting bagi laki-laki, bagi wanita juga penting. Apalagi dalam menjaga biduk rumah tangga, kebahagiaan, sakinah dalam rumah tangga, harus ada kejujuran. Jadi yang dituntut itu bukan hanya sepihak, wanita saja yang jujur, laki-laki boleh sering bohong, nggak boleh. Di sini Allah katakan was-sadiqin was-sadiqat, laki-laki jujur dan perempuan jujur. Berarti harus ada keseimbangan. Tidak ada tuntutan yang lebih berat kepada salah satu gender, tidak hanya laki-laki, perempuan pun demikian. Demikian pula surat Muhammad ayat 21, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Jika mereka jujur kepada Allah, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan. Jadi ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa jujur itu kunci kebaikan. Jadi jangan pernah ada keyakinan pada diri seorang muslim bahwa dengan jujur dia akan sial, dengan jujur rezeki akan semakin seret, dengan jujur karir pun semakin tidak baik, akan semakin menurun. Tidak. Justru jujur itu kunci keberkahan. Jujur itu kunci kebaikan, bukan di awal. Justru kebaikan bagi seorang muslim itu di akhir. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik hanya dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita ingin memahami lebih jauh tentang arti jujur. Jujur dalam bahasa Arab yaitu as-sidq. Apa itu sidq? As-sidq yaitu mutabaqah, kesamaan. Jadi makna as-sidqu, jujur itu artinya mutabaqah, muwafaqah, kesamaan. Jadi makna utama dari jujur itu artinya kesamaan. Apa maksudnya? Pertama, jujur dalam Islam, ditekankan pada dua hal.
Jujur secara lisan dan jujur secara perbuatan. As-sidqu bil aqwal was-sidqu bil arkan. Jujur secara lisan, dan ini yang lebih banyak kita pahami, dan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadirkan kata jujur lebih banyak menekankan jujur secara amal, jujur secara perbuatan. Jadi jangan kita menganggap diri kita jujur kalau hanya jujur secara lisan. Justru lebih ditekankan jujur oleh Allah dan Rasulnya secara amal. Contoh, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan, contoh, orang musyrik atau pelaku syirik itu tidak jujur. Kenapa? Mengklaim sebagai hamba Allah, tapi malah amalnya menunjukkan bahwa dia pun menyembah selain Allah. Dia tidak jujur. Klaim dengan perbuatannya tidak sama. Satu, kata beliau, ini jujur berarti bohong secara amal. Kemudian orang-orang munafik yang berpura-pura muslim tapi benci terhadap tauhid, benci terhadap sunnah, ini munafik. Ngaku muslim tapi malah benci tauhid, malah benci sunnah, malah membenci segala yang dihalalkan Allah, sampai mengatakan, apa sih? Kenapa sih Islam berat? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berat sekali Islam ini. Nggak begitu Islam, padahal dia muslim. Padahal konteksnya, inti daripada hal haram adalah halal itu yang diizinkan Allah, haram yang dibenci Allah. Kalau Anda mempermasalahkan sesuatu yang haram, berarti Anda mempermasalahkan Allah. Emang ulama berhak mengharamkan? Siapa ulama yang berhak mengharamkan? Nggak ada. Apa kata Allah Jalla wa'ala? وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Jangan lancang kamu, kata Allah, mengatakan ini halal, ini haram. Karena otoritas, yang memegang otoritas menghalalkan, mengharamkannya Allah Jalla wa'ala. Kalau kamu berani mengatakan ini halal, ini haram, berarti Anda, kata Allah, berdusta kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala. Artinya ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Yang berhak mengharamkan hanya Allah. Jadi kalau kita mempermasalahkan, kenapa sih babi haram? Kenapa ini nggak boleh? Ini nggak boleh. Masa ini tidak boleh? Yang mengharamkan bukan ulama. Yang mengharamkan bukan majelis ulama. Bukan ustadz, bukan kiai. Mereka tidak berhak mengharamkan. Yang mengharamkan Allah. Kalau kita mengkritisi pengharaman dalam Islam, sama saja mengkritisi Allah. Kalau kita sudah mengkritisi Allah, berarti tidak punya adab. Kalau orang sudah tidak punya adab dan etika kepada Allah, tidak ada kebaikan. Kita berurusan dengan Allah. Beranikah kita berurusan dengan Allah Jalla wa'ala? Muslim yang ngaku muslim tidak punya takut kepada Allah, tidak punya pengagungan kepada Allah, sudah hilang keislamannya. Tidak ada arti keislamannya, karena Islam itu mengagungkan Allah. Karena inti daripada Islam mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah? Wa ma qaddarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Jadi muslim yang baik adalah muslim yang mengagungkan Allah Jalla wa'ala, baik dalam keadaan menjalankan perintah maupun dalam keadaan meninggalkan larangan. Di hatinya ada kekuatan pengagungan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Syekh Utsaimin juga beri contoh. Muslim yang sehari-hari dekat dengan bid'ah, dekat dengan maksiat, itu bohong, pembohong mereka. Kalau dia jujur, saya umat Nabi, berarti konsekuensinya mengikuti Rasul. Misalnya begini, bahkan level ustadz, dia mengatakan, ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, berarti mobil haram, berarti mobil bid'ah, komputer bid'ah, internet bid'ah. Subhanallah. Apa yang diharamkan oleh Allah dari bid'ah?
yang baru dalam agama. Apakah mobil masuk dalam perkara agama? Apakah internet? Apakah sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin? Teknologi, apakah masuk ranah agama? Itu urusan dunia. Karena inti daripada bid'ah adalah kelancangan kita kepada Allah, mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Am lahum syuraka syar'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Menghadirkan ibadah syariat yang tidak pernah Allah hadirkan, itu kelancangan, itu daripada esensi bid'ah. Inti bid'ah itu di situ. Jadi yang ilmiah lah kalau membantah, jangan pakai emosi, ilmiah. Karena inti di bid'ah yang diharamkan Allah Jalla wa'ala adalah syariat yang tidak pernah Allah syariatkan. Dari mana kita tahu itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah? Ketika tidak ada tuntunan dari Nabi alaihissalam. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak ada contoh dariku, maka dia tertolak. Nah, kata Utsaimin, Muslim, dia ngaku Muslim, tapi kita lihat ibadahnya, niatnya dilafatkan usolli. Jujur atau tidak? Pertanyaannya, Nabi pernah tidak melafatkan niat? Tidak pernah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul ketika salat langsung bertakbir, Allahu akbar. Tidak pernah sekalipun, kata Aisyah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat tapi langsung Allahu akbar. Berarti niat itu tidak dilafalkan, tetapi di hati. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Taimiyah mengutip ijma' para ulama, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dari niat saja sehari-hari kita jauh dari tuntunan Nabi. Dari sholat saja kita jauh dari tuntunan Nabi. Bagaimana kita dibilang jujur? Ngaku Muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi amaliyahnya jauh dari tuntunan Nabi. Bagaimana bilang jujur? Ngaku Muslim, tahukah Anda para jamaah? Muslim itu, agama itu artinya taat. Al-idhan, taat, patuh. Sehari-hari kita lebih banyak maksiat. Lebih banyak maksiat. Kalaupun terjadi maksiat, itu pun tidak ada penyesalan. Tidak segera bertaubat. Kalau berbuat dosa kecil, tidak segera beristighfar kepada Allah. Bagaimana mau jujur? Para jamaah ini Allah Subhanahu wa taala. Jujur yang lebih ditekankan Allah, jujur secara amal, bukan hanya jujur secara lisan. Ini dimaksud oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi semua kata jujur mencakup jujur secara lisan dan jujur secara amal. Para jamaah, jujur Allah sampaikan, kejujuran ditentukan oleh faktor iman. Kenapa ya banyak orang Islam di akhir zaman, yang kata Nabi alaihissalam, akhir zaman nanti orang lebih banyak mengutamakan bohong daripada jujur. Bohongnya lebih cepat daripada jujurnya. Jadi banyak orang Islam pembohong. Kenapa? Karena imannya lemah. Jadi tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang jujur sampai iman kita benar. Jadi yang menghadirkan kejujuran itu faktor iman. Jujur dalam hal apa? Lisan. Kita tidak akan pernah jujur dengan lisan kita sampai kita, kalau terkait dengan amal ya, berarti jujur dengan lisan, berarti amal. Kata Syekhul Islam, kalau jujur secara lisan ditentukan oleh faktor iman, berarti iman itu takut kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah jujur secara lisan sampai kita dengan hati kita takut kepada Allah. Itu yang pertama. Jujur secara amal. Jujur secara amal. Lah, ahlul bidah, pelaku syirik itu kan takut juga kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Berarti iman yang dimaksud iman apa itu?
Iman yang dimaksud kalau ingin jujur secara amal, amalnya apa dulu? Tauhid. Amalnya apa dulu? Amal sesuai dengan sunnah. Maka iman yang dimaksud adalah pemahaman agama yang lurus. Itu baru iman. Perhatikan ikhwatal iman. Kata iman di dalam Al-Quran memiliki dua makna. Apakah yang dimaksud iman, kata iman yaitu ilmu atau amal? Misal, dalam surah Al-Mujadalah, kata iman maksudnya adalah amal. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman, maksudnya yang beramal, dan orang-orang yang berilmu. Kata iman di surah Al-Asr maknanya ilmu. Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kata iman illal ladzina amanu yaitu kecuali orang yang berilmu. Berarti kalau kita ingin jujur dengan tauhid, kalau kita ingin jujur dengan sunnah, kalau kita ingin jujur dengan ketaatan, kita harus memiliki pemahaman agama yang lurus. Para jamaah, kenapa orang berbuat syirik? Karena mereka salah paham tentang Allah. Kata Syekhul Islam, su'ul paham. Ya kata mereka, ya, idnu sawwikum tallahi inna in kunna lafi dhalalim mubin. Yang orang-orang pelaku syirik itu, pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena mereka salah paham tentang Allah. Mereka anggap Allah seperti makhluk. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idnu sawwikum birabbil alamin. Demi Allah kami berada pada kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kami menganggap Allah itu seperti makhluk. Seperti makhluk butuh asisten, butuh staf, butuh menteri, butuh pembantu. Jadi kalau kita ingin doa, jangan langsung doa, tapi melalui stafnya, melalui wakilnya itu wali. Sehingga kita bela-belain datang ke makam keramat. Ya Syekh, ya wali, sampaikan ampunanku, dosaku kepada Tuhan Allah, karena saya banyak dosa, karena saya adalah makhluk yang kotor dengan banyak dosa, sehingga saya tidak mungkin langsung minta kepada Allah. Sampaikan hajatku wahai Syekh, wahai Nabi, wahai Habib kepada Allah. Dia anggap Allah itu seperti makhluk untuk menyampaikan sesuatu melalui perantara, staf, menteri, apapun namanya. Itu sawwikum birabbil alamin. Jadi yang membuat orang berjujur tidak jujur secara amal, secara tauhid, secara sunnah, karena dia tidak paham agama dengan baik, para jamaah. Itulah pentingnya memahami agama dengan lurus. Makanya banyaklah minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tuswa wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la sajabala. Doa Nabi yang lain, minta ilmu yang bermanfaat, pemahaman agama yang lurus. Jaga hati ini dari syubhat. Gak mungkin orang bertauhid kalau pemahaman agamanya keliru. Tidak mungkin orang konsisten mengikuti Nabi dan petunjuknya kalau pemahaman agamanya juga menyimpang. Tidak mungkin. Itu iman. Iman itu ilmu. Iman itu pemahaman yang lurus. Apa kata Nabi ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya Rasulullah, ausina, beri kami wasiat. Apa kata Nabi? Di akhir zaman nanti akan banyak sekali perselisihan. Pada saat kamu menyaksikan banyak sekali perselisihan dalam agama, yang kamu lakukan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Ketika kamu melihat banyak sekali perselisihan, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Sufi, aduh yang mana yang benar ini, ya Allah, saya bingung. Syiah mengklaim dirinya benar, Khawarij mengklaim dirinya benar, Mu'tazilah mengklaim dirinya benar. Ini semua kelompok banyak mengaku dirinya benar. Yang benar yang mana? Apa kata Nabi? Kembalikan agama kepadaku, kata Allah. Addu 'alaikum bisunnati. Coba lihat, di Syiah ada enggak Rasulullah? Di Syiah ada enggak sahabat Rasulullah? Boro-boro ada sahabat.
Syiah mengkafirkan seluruh sahabat, kecuali hanya segelintir sahabat. Semua sahabat dikafirkan oleh Syiah. Jadi bagaimana kita bilang Syiah itu benar? Tidak ada Rasul dan sahabat di Syiah. Kalau mereka mengatakan ada Rasul, itu bohong. Karena ada Rasul harus ada sahabat. Tidak boleh dipisahkan antara sahabat dengan Rasul. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan Islam itu as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana ali ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Islam itu mengikuti pemahaman sahabat dan mengikuti amal mereka. Kenapa Islam itu mengikuti agama sahabat, tidak mengikuti Rasul? Karena orang yang mengikuti sahabat pasti mengikuti Rasul. Tapi orang belum tentu mengklaim dirinya mengikuti Rasul, pasti mengikuti sahabat. Buktinya Syiah mengaku dirinya Muslim, tapi apakah di sana ada sahabat? Tidak ada. Berarti Islamnya Islam palsu. Makanya para jamaah, Syiah itu anak emasnya Yahudi. Karena yang mencetuskan Syiah adalah Yahudi, Abdullah bin Sabah. Jadi kalau sekarang kita lihat sandiwara bahwa Syiah atau Iran menyerang Israel, itu sandiwara itu. Bagaimana ada anak menyerang bapaknya? Ya mungkin gesekan sebentar lah. Tapi betul-betul perang, jamin tidak akan ada. Mereka sebetulnya bersandiwara, ya, yang tujuannya apa? Menghancurkan Muslim, Ahlus Sunnah. Boro-boro mereka menyerang Yahudi, Ahlus Sunnah di Iran itu banyak digorok, disembelih para jamaah sekalian. Wallahi, Ahlus Sunnah sampai mengatakan kami di Iran lebih hina daripada binatang ternak. Tidak ada yang hidup aman dan nyaman di sana. Jadi bohong para jamaah. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin jujur dengan tauhid, kita selalu amal kita bertauhid, mengikuti sunnah. Faktor imannya apa? Luruskan pemahaman. Tanpa pemahaman yang lurus, tidak akan pernah baik amal kita, tidak akan sempurna tauhid kita, tidak akan pernah konsisten kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak akan pernah. Yang ada hanya sebatas klaim sunnah. Banyak kok ustadz-ustadz mengaku ustadz sunnah, dai sunnah, tapi kenyataannya kok amalannya begini, kok amalannya begitu. Karena pemahaman menentukan amal. Pemahaman menentukan amal. Itulah para jemaah sekalian. Terakhir adalah apa? Walau sadaqullah lakana khairan lahum. Dikuatkan juga dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Hadis kata Nabi alaihi salam, hadis Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Hadis ini menekankan apa yang Allah katakan dalam surah Muhammad, bahwa kejujuran kunci kebaikan. Jadi kalau kita ingin tetap baik, ingin tetap menjadi orang baik, ingat ya, kalau kita ingin tetap menjadi orang baik sampai ajal menyebut kita, jangan tinggalkan kejujuran, baik secara lisan maupun secara amal. Karena kejujuran pintu kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan maksiat, kita buka pintu maksiat seluas-luasnya. Kita buka pintu kesesatan, gampang. Mau lebih buruk diri kita, jadi orang bohong, jadi pembohong. Karena pembohong itu tidak akan pernah baik. Walaupun kita berjenggot, walaupun kita berjidat hitam. Karena Nabi berkata, wa iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdil fujur. Hindari kebohongan. Karena kebohongan itu awal kejahatan. Karena kebohongan itu pintu keburukan. Jadi orang kalau sudah bohong dengan data, dengan ucapan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan, apa yang ditulis, apa yang diucapkan, tidak sesuai dengan fakta. Ini awal keburukan. Walaupun dia ngaji, walaupun dia sholat, sulit. Sholatnya tanpa ruh, tanpa hati. Semuanya hanya seremonial, semuanya hanya rutinitas, tapi tidak ada ruh. Orang baik itu ketika dia beramal dengan hati, hati yang jujur, hati yang takut kepada Allah, hati yang betul-betul memahami agama dengan lurus, maka amal yang kelihatan oleh manusia selalu baik.
Apa ini ditentukan oleh apa ini? Hati yang takut dan memahami agama dengan benar. Makanya para jamaah yang dimulakan Allah Jalla wa'ala, setiap doa mintalah kepada Allah takut. Mintalah kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa takut kepadamu. Yang kedua, ya muqallibal qulub, Allahumma as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah yang membolak-balikan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya Allah. Sehingga walaupun umur kita ya mungkin kita tidak tahu keberkahannya bertambah terus, tapi bertambah pula pemahaman agama kita. Rugi, menyesal orang yang bertambah umur tapi pemahamannya tidak bertambah. Karena kita akan kembali kepada Allah membawa hati dan amal. Hati seperti apa? Yang lurus, yang bersih, yang salim. Hati yang benar-benar mengenal Allah dengan ilmu agama yang lurus. Makanya kata Syekhul Islam, lihat, pemahaman agama itu penting. Al-musyabbiha, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya'budu sonama, mereka menyembah berhala. Wal mu'attilatu, dan orang yang menafikan Allah, sifat Allah. Allah turun, nggak mungkin Allah turun. Karena kita berarti kalau Allah mengatakan, yakini Allah turun ke langit dunia, berarti Allah seperti makhluk. Allah tidak mungkin diliputi oleh makhluk. Allah bersama di atas arsy, tidak mungkin Allah bersama di atas arsy. Berarti Allah berarti butuh arsy, tidak mungkin. Allah maha mendengar, Allah tidak punya pendengaran. Na'udzubillah. Kalau Allah maha mendengar, berarti Allah punya kuping, punya gendang telinga. Na'udzubillah. Allah bisa melihat, nggak mungkin Allah bisa melihat. Karena Allah kalau melihat berarti punya mata. Ada kelopak mata, ada alis mata. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kenapa kita menafikan penglihatan, pendengaran, sifat Allah yang lain? Sementara binatang kita tetapkan. Apakah mau kita, ya, apakah sama penglihatan makhluk, antara makhluk aja berbeda? Maukah kita dibilang mata kita sama dengan mata binatang? Beda. Allah melihat dengan keagungannya, Allah mendengar dengan kesempurnaannya. Maka kita pun melihat dengan kapasitas sebagai makhluk. Bukan berarti menetapkan bagi Allah penglihatan berarti kita menetapkan baginya mata, kelopak mata, bulu mata. Itu kan gambaran kita. Apa kata Syekh Islam? Al-mu'attilatu, orang yang seolah-olah mensucikan Allah, menyediakan sifat Allah. Nggak mungkin Allah mendengar, melihat, punya ini turun, Allah tertawa, Allah nggak mungkin. Allah punya tangan, na'udzubillah. Ya'budu adama, mereka seolah-olah menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang ada pasti ada sifatnya, ada karakternya. Apa ada makhluk tidak punya karakter? Nggak mungkin ada. Jadi ya'budu adama. Siapa yang menyembah Allah? Ahlus sunnah. Yang menyembah Allah dengan sebenarnya penyembahan hanya Allah. Kenapa? Karena mereka meniadakan sifat yang tidak sesuai dengan Allah dan menetapkan sifat yang Allah tetapkan. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki pemahaman agama yang lurus. Jadi jujur tidak hanya sebatas wacana, jujur tidak hanya sebatas omongan, tapi jujur harus dengan iman. Kuatkan iman, luruskan pemahaman, maka di sana ada kejujuran. Jujur itu efek, dampak. Nggak mungkin ada kejujuran kalau tidak ada iman, yang maknanya adalah takut kepada Allah dan memahami agama dengan baik, lalu kita hayati. Semoga bermanfaat kajian kita yang jujur. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.